Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ibadah pada saat ini pun jemaat yang boleh mengikuti ibadah saat ini melalui live streaming. Kami ucapkan selamat datang, selamat bersekutu di dalam rumah Tuhan pada saat ini. Dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat Rantai Pawo, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, berikut akan kami sampaikan beberapa penekanan dalam warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan. Poin yang ke-21, ibadah lansia Jemaat Rantai Pawo dirangkaikan dengan posyandu lansia atau posbindu dilaksanakan pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantai Pawo. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantai Pawo diucapkan terima kasih. Poin nomor 23, pelatihan ceri Alkitab untuk guru sekolah minggu Gereja Toraja SMGT Jemaat Rantai Pawo dilaksanakan pada tanggal 18, 19, dan 25 Oktober 2025. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantai Pawo. Yang berikut pada poin nomor 24, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantai Pawo akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pawo. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantai Pawo diucapkan terima kasih. Yang berikut pada poin nomor 26, ibadah penghiburan Mak Patamapati jenazah almarhumah Martina Dasima atau Nenek Melona atau istri dari Bapak Simon Sari di kelompok pelayanan 6 dilaksanakan pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Yang berikut pada poin nomor 27, pelaksanaan verifikasi keuangan pada triwulan ketiga tahun anggaran 2025 terhadap bendahara akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober pukul 16 WITA di ruang konsistori Gereja Toraja Jemaat Rantai Pawo. Sasaran pemeriksaan yang pertama bendahara Jemaat Rantai Pawo, bendahara pembangunan, dan bendahara Talita Kum. Yang berikut informasi dan tambahan warta jemaat. Tim penulisan buku sejarah Jemaat Rantai Pawo akan mengadakan pengumpulan dana melalui yang pertama persembahan kasih majelis gereja sebesar Rp50.000 sampai Rp100.000 dan persembahan kasih masing-masing anggota jemaat Rp5.000 sampai Rp10.000. Yang keduanya dilakukan hanya 1 kali saja. Lembaran pengisian persembahan akan dijalankan di masing-masing kelompok mulai minggu ini. Dan informasi-informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu sidang jemaat membaca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Syukur bagi Allah yang karena kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia tetap setia menganugerahkan kehidupan sebagaimana kita ada hingga saat ini. Untuk itu,
Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita lewat tuntunan tema Dia Tetap Setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang melihat dan mengetahui hati sanubari dan keinginan setiap insan, sungguh tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu saat kami datang ke hadirat-Mu bersujud dan menyembah Engkau di tempat ini, agar kami dapat memuji dan mengasihi Tuhan dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu, serta senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus, melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kuasa
Marilah kita bangkit berdiri. Kita dengan berdiri dan terbuka di hadapan Tuhan menyatakan pengakuan dosa kita. Bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita datang bersujud di hadapan Tuhan. Kita mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih dan Pengampun, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa hidup kami sering dikuasai oleh dosa, dan kami tidak mampu melepaskan diri darinya dengan kekuatan diri kami sendiri. Kami berdosa terhadap Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Serta kami berdosa karena kami lalai terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan. Dan kami tidak mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa kami dan tuntunlah kami menuju kehidupan yang baru, agar kami hidup di jalan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, saya selaku hamba Kristus menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percayalah, dosamu sudah diampuni. Amin. Ya
saudara-saudara, marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaibmu pada indah keamanan surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri sejahtera. Yesus cari akan aku, domba merah yang sesat, untuk membela diriku di pikul yang salibran. Mari saudara-saudara kita siapkan bacaan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Dua Timotius pasal 2 ayat 7 sampai 13. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah dan kuasailah kami sepenuhnya, agar berita firman-Mu yang kami akan baca dan kami dengarkan sungguh-sungguh dapat tertanam baik di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Surat kepada orang buangan di Babel. Beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi,
dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal ini terjadi sesudah Raja Yehonya bersama Ibu Suri, pembesar-pembesar istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus ke Babel oleh Sedekia, Raja Yehuda, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmati hasilnya, ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan janganlah berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Dua Timotius pasal 2 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, maka dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Mari sidang jemaat kita berdiri. Bacaan kita dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata,
Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari ini dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia, liturgi yang kita pakai adalah liturgi dari Gereja Kristen Protestan Simalungun. Jadi agak asing kita lihat karena memang bukan baju kita, ya. Dan ini adalah bajunya orang lain dalam rangka kebersama-samaan, lalu kemudian dipakai oleh gereja-gereja dalam rangka perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. 2 Timotius pasal 2 ayat 7 sampai 13 menjadi pokok penekanan dalam renungan kita, diberi satu tema, dia tetap setia. Tontong maruru, batu tontong ya maruru tupuang, Tuhan itu tetap setia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita tentu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang kita kenal dan kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Dia setia menjaga, melindungi kita sampai pada saat ini. Kata setia dalam bahasa Yunani pistos. Pistos artinya teguh dalam janji dan tanggung jawab, atau tetap dan berkelanjutan. Itu arti dari kata setia dalam bahasa Yunani pistos, teguh dalam janji dan tanggung jawab, dan tetap dan berkelanjutan, tidak berubah. Memang salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita manusia adalah kesetiaan. Dan dalam banyak hal masalah kesetiaan ini adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan. Misalnya kesetiaan antara pasangan, suami dan istri, sejak dari masa muda sampai tua atau sampai dipisahkan oleh maut. Kesetiaan seorang sahabat, baik dalam suka maupun dalam duka. Kesetiaan kepada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan teristimewa kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu setia, sekalipun kita manusia sering tidak setia. Namun tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu saudara-saudara bahwa banyak kali dalam kehidupan kita di mana dibutuhkan kesetiaan, justru kadangkala kita berubah setia. Misalnya dalam kehidupan pasangan suami istri. Kalau misalnya pasangannya salah satunya sudah sakit-sakitan, kadangkala ada pasangan yang sudah mulai berubah setia, lalu kemudian tidak mempedulikan pasangannya. Bahkan lebih mengerikan, ada yang sampai meninggalkan pasangannya yang sementara dalam keadaan tidak berdaya dan mencari yang lain. Atau mungkin ada pasangan yang tidak setia kepada pasangannya ketika suaminya atau istrinya atau ketika pasangannya misalnya dipecat dari suatu pekerjaan. Karena dia berprinsip bahwa kalau ada uang, abangku sayang, kalau tidak ada uang, abangku tinggalkan. Ini salah. Padahal dulu waktu kita masuk ke jenjang perkawinan, memang sudah ditegaskan
melalui pelayanan pastoral pun itu disampaikan bahwa dalam suka dan duka suami dan istri harus tetap sehidup semati, setia antara yang satu dengan yang lain. Atau mungkin ada orang yang selama ini punya sahabat, tapi ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi masalah, ketika terpuruk ditinggalkan oleh sahabatnya. Kita ingat dulu kasus anak yang hilang setelah dia meminta semua yang menjadi haknya dari orang tuanya atau warisannya dari orang tuanya, dia pergi hidup berfoya-foya bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain, tetapi setelah dia jatuh miskin, semua sahabat-sahabatnya tidak ada lagi yang tinggal, entah kemana rimbanya. Dan banyak juga pejabat, saya dengar dulu Pak Pendeta waktu saya pejabat, banyak sekali orang datang di rumahku. Tetapi setelah saya tidak pejabat, tidak ada mikodong orang datang di rumahku. Ya sama halnya dengan buah. Saya kata udah teh. Buah itu kalau tidak ada lagi buahnya, siapa yang mau lihat? Makanya hidup ini biasa-biasa saja, tidak boleh juga terlalu ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita semua yang hadir ini dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang setia? Mungkin Bapak Ibu bisa menoleh orang yang di kiri kanan, tiri-tiri kumua kira-kira ya tetapi saat di kiri kananku, apakah ciri-ciri orang yang setia? Silakan. Ya. Silakan dilihat orang kiri kanan, apakah ciri-ciri orang yang setia, tapi jangan jatuhkan vonis bahwa dia orangnya demikian. Ini Bapak di bawah, sebenarnya dia mau agak memukul tapi dia ketawa. Karena dia setia kepada istrinya. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tetap setia, itu Tuhan. Dia tidak berubah setia, beda dengan kita manusia. Kadang-kala kita manusia ini terlalu cepat berubah. Nah, kesetiaan Tuhan dijelaskan Rasul Paulus dalam diri Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8, ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, di sini Rasul Paulus menjelaskan tentang Allah atau Tuhan yang penuh kasih dalam diri Yesus Kristus. Dia mengorbankan dirinya, dia rela menderita, dia rela mati oleh karena dosa-dosa kita. Bayangkan ini kalau kita perhatikan, bukan kelemahannya, bukan kesalahannya, bukan dosa-dosanya, lalu kemudian dia disiksa, tapi oleh karena dosa-dosa saya dan dosa Bapak Ibu, dosa kita manusia, lalu kemudian dia rela menderita. Ini hal yang luar biasa. Demi orang lain, lalu kemudian dia rela memikul beban yang berat. Bahkan sampai dia mati di atas kayu salib, di mana salib itu dalam pemerintahan Romawi adalah tempat penghukuman bagi orang yang paling terkutuk. Dan sebenarnya mau menggambarkan kepada kita semua bahwa kita semua ini adalah orang yang terkutuk di hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi Kristuslah yang menggantikan kita untuk memikul beban yang berat ini. Karena Yesus tahu kita tidak mampu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa ini Allah telah mengerjakan karya penyelamatan bagi dunia ini, bagi manusia ini secara tuntas. Dan ini adalah suatu peristiwa yang terjadi hanya sekali untuk selama-lamanya dan cukup untuk semua. Hal itu menjadi bukti nyata kesetiaannya
dan cinta kasih-Nya kepada kita manusia. Kita yang salah, kita yang dikasihi, kita yang salah, kita yang didatangi, kita yang salah, lalu kemudian Dia yang berkorban. Sangat kontras dengan apa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita manusia seringkali mengatakan, kan bukan saya yang salah. Tapi mengapa Allah, mengapa Tuhan mau melakukan itu? Oleh karena Dia mau menyatakan cinta kasih-Nya dan kesetiaannya yang tidak pernah berubah kepada manusia. Kalau kita perhatikan misalnya orang Israel dulu. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mereka adalah bangsa yang keras kepala. Mereka adalah pemberontak. Mereka adalah manusia pendosa. Mereka adalah pengkhianat. Mereka ada orang yang tidak setia, tetapi tetap dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana orang Israel yang tidak setia, yang pemberontak, tetapi tetap dikasihi oleh Tuhan dan juga dihukum oleh Tuhan sebagai sebuah didikan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Karena itu keadilan Tuhan. Ada cinta kasih tapi juga ada hukuman. Bayangkan orang Israel ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka ditawan ke Babel selama 70 tahun. Baru kemudian mereka kembali ke tanah airnya. Karena Tuhan memang setia, tidak mau kompromi dengan dosa, tidak membiarkan dosa itu menguasai umatnya, sehingga umatnya itu dihukum selama 70 tahun di pembuangan. Lalu kemudian mereka dikembalikan. Tapi yang kita lihat di sini ialah bahwa karena Tuhan setia, lalu telah memilih mereka, sekalipun Tuhan menghukum mereka, tapi status mereka sebagai umat pilihan tidak pernah dicabut. Dan itu selalu menjadi diskusi yang kontroversial sampai sekarang ini tentang bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Apakah masih sama bangsa Israel yang dulu dengan bangsa Israel yang ada sekarang ini? Tapi bagi saya secara pribadi, dalam iman saya yakin bahwa darah dagingnya sebagai orang yang terpilih memang tidak bisa kita pungkiri. Susi bangsa kita di Toraya, tabe. Yanna tondok di Pekapuangi, mui bongko mo komitotemo, mui makarerio mo komitotemo, mui baga-baga mo totemo sebenarnya, tapi tidak mungkin orang katakan tangiamo keturunan puang tu. Ya. Bukan berarti saya feodalis, tapi yang saya mau katakan kepada kita ialah bahwa memang itu dalam dirinya. Kalau yang lain-lain sudah menjadi kaya, sudah punya banyak harta benda, itu urusan lain. Karena memang kita semua diberi kesempatan. Tapi sekali lagi yang saya mau katakan, bahwa Tuhan selalu setia kepada orang Israel. Sekalipun orang Israel itu bandel, sekalipun orang Israel itu nakal, sekalipun orang Israel itu membangkang. Tapi tak anak kue puang matua kumua, ku cabut matu pilihanku lah kau kala ini. Susi bangsa kita to matua. Sekalipun anak kita itu bandel, mungkin harta benda kita dihabiskan untuk digunakan berfoya-foya, tetapi sebagai seorang ayah dan ibu, pasti dia mengatakan dia adalah anakku, tapi dia adalah anak yang bandel. Dan tidak mungkin juga kita akan tukarkan dengan anaknya orang. Tantu no kadu kau tahu sa anakku indah kamu lampak petukaran itu aka torokosigimi. Toh? Iya, tidak ada orang yang mau. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana dia setia sampai di atas kayu salib. Dalam rangka untuk melayani manusia, mendoakan manusia. Orang yang menyalibkan dia, orang yang mengejek dia ke atas kayu salib. Tuhan Yesus justru mendoakan mereka. Bayangkan. Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau misalnya kita dalam keadaan tersiksa oleh karena ulah orang yang ada di sekitar kita,
Kira-kira lah tapas sambayangan siarakah? Apakah kita mendoakan mereka, ya Tuhan, ampunilah mereka karena kebodohan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Yesus dengan suara lantang berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sungguh-sungguh setia dalam mengemban misi untuk penyelamatan bagi dunia ini. Musuh-musuhnya pun dia doakan, orang yang menyalibkan pun juga dia kasihi. Makanya dia katakan kepada kita pengikutnya, kasihilah musuhmu dan jangan mengutuk mereka. Simon Petrus, kalau kita perhatikan, salah satu dari murid Yesus yang menganggap diri sebagai orang yang berani, orang yang terdepan. Tetapi justru ketika Yesus dalam keadaan sangat menderita, dalam keadaan di mana dia sementara diintimidasi, lalu kemudian orang katakan kau juga temannya, dia tidak mengakui di hadapan orang lain. Dia menyangkal. Bayangkan dalam satu malam 3 kali ditanya, kau juga ini temannya, kau juga ini sama-sama orang Galilea, kau ini sering saya lihat bersama dengan dia. Selalu dikatakan Petrus, saya tidak kenal. Bayangkan kalau ada di antara kita di sini sebagai sahabat, sebagai keluarga, nakuami tahu nakua solami rakatu, tatirin niling-niling, dia katakan saya tidak kenal orang itu, pasti kita kecewa. Apalagi nakua bene murakatu nata etakui, wahai bisa saya lakukan adako. Bukan hanya terjadi perang tapi bisa terjadi perceraian. Diko nata mau pelai mau kina mama ana. Masa ina nakua tu nakua ya rakam be anakmu tu ya rakatu simpo mo. Ya rakatu tangkubela mo. Mu niling-niling mo jo hadapan orang banyak tidak mengakui saya atau sebaliknya. Ya reka dika ate aku te gento mo te papa na munoka monakuina toh iya bayangkan. Tapi ya motona termasuk duka ujian kesetiaan te kita semak gereja te tu kamu sibanna pasangan mi kan biasanya kalau kita masih muda selalu duduk sama-sama toh, apalagi kalau masih pacaran. Woi, kalau masih pacaran mungkin ada yang sementara pacaran duduk sama di sini, ya harus dipertahankan sampai tua nanti kalau misalnya jadi. Mungkin ada yang datang gereja sama istrinya, sama suaminya sekarang, tapi tidak duduk sama-sama. Oh, yang tidak ada ya, itu kan lain lagi cerita. Tapi yang datang dengan pasangannya tapi tidak duduk sama-sama, wah ini bisa juga. Ya, ada juga yang saya perhatikan di sini, suaminya selalu duduk di sini, istrinya, suaminya, istrinya duduk di bagian bawah, suaminya di atas. Saya pernah tanya, "Tuh mereka tak misalnya nong kiano." Naku mama anak jopa pano tamani si rondong. Iya, saya kan cek saja. Karena di lantai 2 dia itu suaminya, nah istrinya selalu di lantai 1. Saya perhatikan. Makanya waktu saya ke rumahnya saya tanya, "Matu mana kami si rondong soalnya 2?" Nah, memang kami sengaja Pak, si patu mau ke mama anak. Oh, nah jopa pano tamani bersama-sama, tapi mereka tetap setia. Kita melihat di sini Petrus sekalipun menyangkali Yesus tapi tidak dipecat, tidak disingkirkan. Kalau mungkin kita ini sebagai Yesus, mungkin kita sudah menyingkirkan Petrus, sudah memecat Petrus, dianggap sudah tidak layak oleh karena dia adalah orang yang tidak setia. Tapi Yesus tetap setia kepadanya, mengasihi dia. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, Yesus katakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan yang 3 kali ditanyakan Yesus. Makanya pada waktu ketiga kalinya ditanya oleh Yesus, Petrus menangis. Ya kenal kita tuh dikuana ko para makarra ko Petrus na. Oh, mana aku tanai ko pong Yesus, misa pekutana pentalun ditole-tole, apakah engkau mengasihi aku? Dia katakan, "Engkau Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau. Engkau tahu Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau." Lalu Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Allah tetap setia mengasihi kita semua, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita semua yang hadir dalam ibadah atau yang mengikuti ibadah pada saat ini adalah orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan? Apakah kita orang-orang yang hadir dalam ibadah ini adalah orang-orang yang setia kepada pasangan kita, kepada tanggung jawab kita, kepada keluarga kita? Kalau kita adalah orang-orang yang setia dan seringkali juga tidak setia, mari kita terus belajar kepada Yesus. Bagaimana dia ketika memikul beban yang berat, menjalani jalan Via Dolorosa, dia selalu setia melakukan itu, sekalipun bukan karena kesalahannya, tapi dia rela pikul oleh karena dalam rangka kebaikan orang lain, dalam rangka keselamatan kita manusia. Sehingga peristiwa yang terjadi lebih 2000 tahun yang lalu, pada hari ini, kita mau kenang, kita mau ingat, kita mau syukuri melalui pelayanan perjamuan kudus sedunia. Kita mengenang bagaimana cinta kasihnya Tuhan dia nyatakan. Dia rela mengorbankan dirinya karena cinta kasihnya kepada kita. Dia rela disalibkan, dia rela menderita, dia rela mati. Dia rela dicurahkan darahnya, semuanya untuk kebaikan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu pentingnya kesetiaan itu harus dijaga dalam kehidupan kita bersama. Kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga, kesetiaan dalam tanggung jawab kita, kesetiaan dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat. Memang ada banyak hal yang seringkali mengganggu kita, menghambat kita untuk tidak setia. Tapi belajarlah untuk tetap setia, mengikuti jejak Yesus. Karena dia telah setia sampai di atas kayu salib dalam rangka untuk keselamatan kita manusia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan ini dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara, kalau Tuhan telah setia mengasihi kita, sekalipun kita berdosa kepada Dia, tapi dia rela mendatangi kita, menjumpai kita dalam keberdosaan kita. Dia mengampuni kita. Dia memaafkan kita. Karena itu, ikutilah jejaknya Yesus yang penuh cinta kasih, yang setia melaksanakan tugas pelayanan untuk keselamatan bagi dunia ini dan bagi kita manusia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu telah diperdengarkan untuk kami sekalian. Kiranya firman-Mu terus menjadi sulu, pedoman, menjadi pegangan, menjadi penuntun dalam seluruh langkah kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, seringkali kesetiaan kami itu berubah menjadi tidak setia. Tolong ampuni kami Tuhan, dan tuntun kami supaya kami mampu hidup setia dalam menjalani kehidupan ini. Semua umat-Mu yang hadir beribadah pada saat ini dan yang mengikuti ibadah ini dari rumah atau dari tempatnya masing-masing, Engkau Tuhan menolong, mengasihi, memberkati mereka supaya kesetiaan kami kepadamu
sungguh-sungguh tidak berubah apapun yang menerpa kehidupan kami. Semua yang hadir dalam ibadah ini, Engkau melihat mengenal kami. Dalam tugas pekerjaan kami, tanggung jawab kami, Engkau menolong memberkati kami. Engkau memberkati anak cucu kami yang masih kecil, supaya bertumbuh dalam cinta kasih-Mu, yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, supaya mereka rajin belajar, anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang pintar untuk terus jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu, yang sementara berjuang mencari pekerjaan, bukakan jalan sesuai dengan disiplin ilmu mereka, agar cita-cita mereka boleh tercapai. Kami berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak sempat hadir, atau sudah tidak mampu lagi datang beribadah karena kondisi fisik. Yakinkan mereka Tuhan bahwa kasih-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah kepadanya. Engkau selalu menjadi gembala yang baik. Kepada kekasih-kekasih kami yang sementara sakit, orang tua kami atau saudara kami, Ibu Elni Bella atau Oma Ata yang dirawat di Makassar, Ibu Fanny Linggi, Bapak Pendeta Aje Anggui, Ibu Neti Napo Mangiri, Ibu Dekato Napa, Bapak Paulus Balatan, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Yohanes LS Rerung, Ibu Emi Talesang, Opadea, dan mungkin masih ada orang tua kami atau saudara kami yang sakit. Nyatakanlah kuasa-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Kami berdoa untuk pelayanan sepekan ke depan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami, supaya kami boleh angkat, boleh lakukan dengan baik. Kami berdoa untuk gereja Protestan Simalungun, yang pada hari ini liturginya dipakai oleh gereja-gereja di Indonesia untuk perayaan Hari Perjamuan Kudus, supaya terus mengemban misi pelayanan bagi dunia ini, bagi banyak orang. Ya Bapa kami dalam sorga, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini, Minggu 12 Oktober, Maximilianus Pasedan, Selvina Saludung, Daniel Yohanes Bendan, Rasta Kensie A. Palungan, Giovanni Octavia Yohanes B., Lucia Kassa, dan mungkin masih ada yang mengalami pertambahan usia. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami. Kami semua yang hadir dalam ibadah ini, Engkau melihat dan mengenal kami dalam pergumulan-pergumulan kami. Kiranya Tuhan terus menopang kami semua. Para janda, para duda, anak yatim piatu dan terlantar, Engkau Tuhan menolong dan mengasihi mereka semua. Inilah doa syukur kami Tuhan. Inilah doa harapan kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilahkan paduan suara PWGT kelompok 5 untuk memuji Tuhan.
Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan kita. Kita menyanyikan betapa hatiku berterima kasih.
Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, ada natura mau dilelang, jangan memberi dengan paksa, tapi dengan suka. Ingat persembahan janda miskin. Ini ada ayam manulondong. Silakan. 100.000 1 kali, 2 kali, 3 kali majelis gereja. Alpukat, silakan. 1 kali, 2 kali, tidak kali, ya. 1 juta, ya dari Ibu 1 juta untuk Bapak Pendeta. Ya, ini telur itik. Silakan. 1 kali. Mau 50. 1 kali dari atas. 2 kali, 3 kali. Ibu di sana. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersekutu dalam perjamuan kudus pada hari ini. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini, kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada Anak-Mu, Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengakui penebus kami, serta melihat kepadamu, baik dalam suka maupun dalam duka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita mempersiapkan diri untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, kita angkat pujian Suara Yesus Ku Dengar.
yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita, itu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan Tuhan Yesus Kristus. Sabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk selalu menjadi peringatan akan aku. Karena itu ambillah dan makanlah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sambil kita jalan menerima roti dan anggur dengan penuh sukacita dalam perenungan terus memuliakan Tuhan, silakan Bapak Ibu Majelis Gereja melayani saudara-saudara kita.
yang haus datanglah, dan air hidup ku beri. Hai, mari minumlah kepada Yesus Tuhanku. Ku datang berserah, ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku,
Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan
Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menguatkan kita melalui perjamuan kudus ini dari Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Ya, sambil kita bersalam-salaman dengan orang yang di samping kiri kanan kita, karena kita telah melaksanakan perjamuan kudus, kita muliakan Tuhan sekarang bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu untuk menguatkan iman kami. Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus. Perjamuan kudus ini kami boleh alami bersama dengan kakek nenek kami, bersama dengan ayah ibu kami, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan anak-anak dan cucu kami. Karena Engkau sendiri ya Tuhan memanggil kami semua datang kepadamu. Bahkan anak-anak pun juga Engkau berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena Engkau sendiri datang ke dalam dunia untuk kami semua. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan,
dan Bapa kami yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami. Kami sampaikan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Setiamu Tuhan tiada bertara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Karena itu terimalah berkat dari Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesusku, Juru Selamatku, sebagai nyanyian syukur kita. Tuhanku
kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.